Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 276. Halaman 276, kita masuk bab yang terbaru, yaitu tentang hukum atau status pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kita baca ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, wa ya'taqidu ahlu sunnati annal mu'mina wa in adnaba dzunuban katsiratan saghaira wa kabaira fa innahu la yakfuru biha. Kata sekali lagi Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ahlu sunnah berkeyakinan bahwasanya orang mukmin, orang yang bertauhid, jika dia melakukan banyak dosa, entah dosa kecil maupun dosa besar, dia tidak kafir karena perbuatan dosanya tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam As-Sabuni setelah penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah al-iman. Ini ada kaitan erat. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman adalah ucapan, keyakinan, dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok sesat seperti Khawarij dan Mu'tazilah serta Murji'ah, mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah dalam masalah bertambah dan berkurangnya keimanan. Kalau Ahlus Sunnah sekali lagi mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang, iman bercabang, yataba'at, yatajazza. Sebagaimana dalam hadis Syu'abul Iman, kata Rasul, iman memiliki 70 lebih cabangnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah.
Ini akidah Ahlussunnah sesuai dengan sabda Rasul. Iman itu memiliki cabang, iman itu bercabang. Kata Rasul, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adzani thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syu'batun iman, rasa malu bagian daripada iman. Iman ada keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Dan iman bercabang. Ahlussunnah mengatakan kalau orang itu berbuat dosa, entah kecil atau besar, tidak kafir. Kenapa? Sebagaimana kata Rasul tadi, iman itu bercabang. Kalau misalnya satu cabang hilang, nggak mesti dia apa? Kafir, hilang imannya. Kalau yang hilang tadi cabang, menyingkirkan gangguan dari jalan. Orang itu nggak mau menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah kafir? Tidak. Ya. Cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Antara dua cabang ini masih banyak cabang-cabang yang lain. Perintah Allah kalau kita laksanakan itu melaksanakan cabang keimanan, menambah keimanan. Kalau kita meninggalkan perintah Allah, itu berarti kita meninggalkan salah satu cabang keimanan. Cabang keimanan ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya apa? Mustahab. Yang meninggalkan mustahab, dia tidak apa? Berdosa. Ya. Seandainya pun dia meninggalkan kewajiban, seperti nggak puasa bulan suci Ramadan, dia berdosa. Tapi bukan berarti imannya apa? Hilang. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah-kaidah khusus tentang masalah hal ini. Berbeda dengan kelompok namanya Khawarij. Sudah sering kita sampaikan kalau disebut Khawarij sekarang ini ya identik dengan teroris. Khawarij memiliki keyakinan iman tidak bercabang. Dalam masalah definisi iman, Khawarij kata para ulama ada keserupaan dengan Ahli Sunnah tentang iman itu harus ada ucapan, keyakinan dan perbuatan. Dalam hal itu sama. Tapi Khawarij mengatakan iman tidak bercabang. Iman satu kesatuan. Kalau satu hilang berarti apa? Hilang keimanan. Ini namanya kelompok Al-Khawarij. Makanya mereka, kata para ulama, meyakini pelaku dosa besar kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi sekali lagi ini hubungannya. Kenapa Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar? Karena dari asal akidahnya tentang keimanan sudah salah. Mengatakan iman satu kesatuan. Kalau satu hilang, sudah hilang. Murtad, kafir. Ya. Makanya kemarin di bab terakhir masalah iman, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i membawakan riwayat atau kisah dialog antara pengikut Khawarij, dalam riwayat namanya Syaiban bin Farukh, dengan seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Masih ingat insyaallah ya? Ya, bahwasanya pengikut Khawarij tadi bertanya, ngetes Abdullah bin Mubarak, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang minum khamar, berzina, mencuri? Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, la ukhriju minal iman. Aku enggak mengeluarkannya dari apa? Keimanan. Pengikut Khawarij enggak terima karena enggak sesuai dengan akidah mereka yang mengatakan pelaku dosa apa? Kafir. Jadi ini kaitan erat antara bab ini dengan sebelumnya. Kelompok Khawarij menganggap pelaku dosa besar keluar dari al-Islam. Lawannya kelompok Murji'ah yang juga sama-sama sesat. Yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Yang satu berlebihan, yang satu meremehkan. Kelompok Murji'ah mengatakan sama dengan Khawarij, iman satu kesatuan. Tapi kesimpulannya berbeda. Kalau Khawarij mengatakan iman satu kesatuan tidak bercabang. Khawarij mengatakan kalau satu hilang berarti apa? Kafir. Kalau Murji'ah enggak. Mereka mengatakan iman satu kesatuan tidak mungkin bisa hilang. Dia kuat, pelaku maksiat, bagaimanapun kemaksiatannya tetap imannya sempurna, nggak berkurang. Seperti yang kita sampaikan dari ucapan Abdullah bin Thahir, seorang amir Khurasan. Dia mengatakan, ciri Murji'ah mengatakan,
bahwasanya iman mereka sama dengan imannya Jibril, Mikail. Karena iman satu kesatuan, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Ini dua kelompok sesat. Ahlus sunnah senantiasa pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya mereka selalu ala siratil mustaqim. Ya. Ahlus sunnah mengatakan pelaku dosa besar dia tidak sempurna keimanannya sebagaimana ucapan kelompok Murji'ah, dan tidak pula kafir sebagaimana kelompok Khawarij. Ahlus sunnah mengatakan orang yang berbuat dosa dia mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya, atau mukmin namun naqisul iman, kurang imannya. Ini pertengahannya Ahlus sunnah di antara dua kelompok tersebut. Dan pembahasan ini hampir ada dalam kitab-kitab Ahlus sunnah wal jamaah. Di antara tujuan utamanya membantah kelompok Khawarij, kelompok teroris yang mereka gegabah mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Itu ciri khas mereka, sedikit-sedikit kafir tanpa hak. Ya. Ahlus sunnah juga dalam masalah pengkafiran ini juga pertengahan. Tidak sebagaimana kelompok Khawarij yang mengobral pengkafiran tanpa hak, tidak pula seperti kelompok Murji'ah yang tidak mau mengkafirkan manusia yang murtad dari al-Islam. Ya. Ahlus sunnah memiliki kaidah-kaidah tentang pengkafiran sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak mengkafirkan secara mutlak, tidak menolak secara mutlak. Ada kaidah-kaidahnya. Ahlus sunnah sekali lagi meyakini pelaku dosa besar tidak kafir. Ini sekali lagi tercantum dalam bab-bab akidah Ahlus sunnah wal jamaah atau kitab-kitab akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Contoh dalam kitab akidah Tahawiyah, Imam At-Tahawi mengatakan wala nukafir ahadan min ahlil qiblah bidzambin ma lam yastahillahu. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin karena perbuatan dosanya sampai dia menghalalkannya. Contoh kalau orang itu berbuat dosa, misalnya minum khamr, dan dia menghalalkannya, mengatakan minuman keras halal, baru bisa dikatakan apa? Kafir. Ini hukum secara umum ya. Adapun individu-individu yang jatuh ke dalam hal tersebut tidak bisa langsung divonis apa? Kafir mutlak. Dan sudah sering kita sampaikan masalah vonis fulan, si B, si C kafir secara individu, ini kembalikan kepada para ulama. Nggak semudah dibayangkan masalah vonis kafir perorangan. Secara kaidah umum boleh mengatakan barang siapa yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kafir. Secara mutlak, kaidah secara umum. Adapun si B, si C-nya pelan-pelan dulu. Contoh, di zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab, ada seorang yang bernama Qudamah bin Maz'un. Dia minum khamr, minuman-minuman keras, dan menghalalkannya. Tapi sama Umar bin Khattab tidak dihukumi murtad, tidak dihukum mati karena kemurtadannya, tidak. Kenapa demikian? Karena dia punya takwil, salah mentafsirkan ayat Al-Quran. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Dalam Al-Quran dikatakan tidak ada dosa bagi orang beriman dan yang beramal saleh dalam hal yang dia makan atau yang dia minum. Qudamah bin Maz'un mentafsirkan, wah kalau begitu apa? Boleh kalau orang beriman minum apa saja, makan apa saja, semuanya halal. Dia salah apa? Tafsir. Artinya apa? Dia dalam segi perbuatan keyakinan keliru. Jatuh ke dalam perbuatan keyakinan yang kufur. Cuma dia ada mani'ut takfir, pembatal pengkafiran. Jadi sekali lagi nggak semudah ini bayangkan masalah hukum vonis kafir-kafir. Mungkin antum paham kaidahnya, namun menerapkannya kepada perorangan ini butuh ilmu lagi, ya. Butuh sekali lagi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah takfir seperti kata Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Ali bin Hasan dan sebagainya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamu. Karena ini masalah berat.
kalau Anda mengkafirkan satu orang muslim, ya, maka ada dampak-dampak negatifnya, ada konsekuensinya. Nggak boleh mengucapkan salam kepadanya, Anda nggak boleh menjawab salamnya karena murtad, ya. Anda nggak boleh mensolatinya ketika dia mati, nggak boleh dia mewarisi harta saudaranya. Oh, banyak sekali. Dan lebih dari itu, hukumnya bisa halal darahnya yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, maka sekali lagi, bab kafir mengkafirkan ini berat, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan bab yang berbahaya. Aqdama ali katsir minan nas fasaqatu. Banyak manusia yang lancang mengkafirkan. Wa tawaqqafal fuhul, sedangkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berhati-hati. Ya. Seperti contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah debat dengan tokohnya kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Allah bersatu dengan hambanya, yang menolak Allah di atas arsy. Syekhul Islam mengatakan, lau qultu ma qultum la kafartu. Seandainya aku mengatakan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian itu kufur besar. Walakinnakum indila takfurun, namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian jahil. Ini beliau sampaikan kepada ulamanya kelompok Jahmiyah, bukan orang-orang awamnya, enggak. Itu pun beliau berhati-hati menvonis mereka. Ucapannya ya divonis kufur besar, orangnya belum tentu kafir. Ini kaidah ahli sunnah. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam perbuatan, ucapan, keyakinan yang kufur bisa langsung divonis kafir murtad. Ada kaidah-kaidah khususnya, dan ini juga dipraktikkan oleh Rasul. Ya. Contoh, Rasul menceritakan tentang seseorang yang kehilangan untanya di gurun pasir. Dia sudah putus asa mau mati di gurun pasir, tiba-tiba untanya datang. Kemudian dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku. Bagaimana menurut antum ucapan ini? Kufur, memperalah Allah. Allah dikatakan hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Rabbmu ya Allah. Ucapan yang kufur, bahkan mungkin lebih dari Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi Rasul mengatakan akhta'a li syiddatil farah. Orang ini tergelincir lisan, orang ini keperucut karena sangat gembiranya. Ucapannya kufur, namun orangnya nggak bisa dikafirkan karena ada namanya mani'ut takfir, penghalang untuk dikafirkan. Kata para ulama, Rasul pernah mendengar seorang budak wanita kecil mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Ada di antara kita nabi yang tahu yang gaib. Kata para ulama, ini ucapan syirik besar. Karena menyamakan Rasul dengan Allah. Karena yang tahu masa depan hanya siapa? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Tapi Rasul nggak mengkafirkan sang budak wanita tersebut. Artinya ada penghalang pengkafiran. Ini yang diterapkan oleh para ulama, oleh Rasulullah SAW. Tidak semua yang jatuh ke dalam ucapan, perbuatan, keyakinan kufur besar langsung divonis kafir murtad. Beda dengan kelompok khawarij teroris. Sedikit-sedikit kafir, naudzubillah min dalik. Bahkan yang kita sampaikan dari dialog Abdullah bin Abbas dahulu dengan khawarij, ketika mereka ditanya, kenapa kalian kok membenci Ali bin Abi Thalib, mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib? Kata khawarij, karena Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin. Hanya gara-gara menghapus gelar saja langsung mereka vonis Amirul Kafirin. Itu kelompok khawarij, kelompok teroris. Hobi mengkafirkan pemimpin kaum muslimin atau kaum muslimin tanpa hak. Ahlus sunnah sangat jauh dari hal itu. Meskipun demikian, Ahlus sunnah mengatakan ada orang muslim yang kafir, ada. Jadi sekali lagi nggak memutlakkan ada pengkafiran secara mutlak atau tidak menetapkan pengkafiran secara mutlak ataupun menolak secara mutlak, tidak ada perinciannya.
Ya. Ahlus sunnah sekali lagi berjalan bersama dalil kemana saja dalil itu apa? Berjalan sebagaimana kata Imam Al-Auza'i. Ahlus sunnah mengatakan ada orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat murtad, ada. Itu ijma' ahlus sunnah, ijma' para ulama as-salaf. Makanya dalam kitab-kitab fikih ada bab riddah, bab orang yang murtad ada. Ya. Bahkan kata para ulama ada yang mengatakan pembatal keislaman itu ada 400, bahkan yang mengatakan 600. Banyak. Ini semuanya untuk apa? Kita berhati-hati. Jangan kita merasa aman. Wah, saya sudah mengucapkan syahadat, nggak mungkin saya kafir. Siapa bilang? Naudzubillah min dzalik. Hati di tangan Allah. Ya. Ada ucapan, ada perbuatan, ada keyakinan yang membuat orang itu batal Islamnya. Bisa kafir, bisa murtad. Ini ijma' ulama ahli sunnah. Sebagaimana juga kata Allah. Yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Surat At-Taubah kalau nggak salah ayat 74 Allah mengatakan mereka kafir setelah keislaman mereka. Dalam ayat yang lain surat An-Taubah juga la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Ada orang-orang yang dulunya muslim kemudian menjadi apa? Kafir. Makanya Rasul mengatakan yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Ya biudinahu bi aradinad dunia, karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dunia. Hadis riwayat Muslim. Allah dan Rasulnya telah memperingatkan, menjelaskan ada orang-orang yang kafir setelah apa? Mukmin, setelah dia muslim. Ini sekali lagi untuk kita berhati-hati, waspada. Adapun bab sekali lagi menvonis fulan si B si C ini kafir dan sebagainya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, minimal sekali lagi untuk kita apa? Berhati-hati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah beliau mengatakan la yakfuru ahadun min ahlil kiblati hatta yarudda ayatan min kitabillah au yarudda haditsan au atharan an Rasul sallallahu alaihi wasallam au yusalli li ghairillah au yadbah li ghairillah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, tidaklah seorang itu keluar dari Islam sampai dia menolak atau mengingkari satu ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, atau dia sholat untuk selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, menyembelih untuk jin-jin yang ada di tempat-tempat yang keramat misalnya. Ini namanya pembatal keislaman. Jadi sekali lagi di sini pertengahan ahli sunnah. Ahli sunnah tidak mengkafirkan perbuatan maksiat seperti tadi minum khamar dan sebagainya. Namun ahli sunnah mengkafirkan perbuatan yang memang merupakan pembatal keislaman. Seperti apa? Di antaranya tadi kata Imam Al-Barbahari, sholat untuk selain Allah. Misalnya untuk cari kesaktian, mempersembahkan sholatnya untuk jin. Biar apa? Jin membantunya, sakti mandraguna misalnya. Ini kufur akbar, syirkul akbar. Ini pertengahan ahli sunnah. Jadi sekali lagi ada perbuatan yang memang tidak bisa dikatakan kufur besar, tapi memang ada perbuatan, ucapan, keyakinan yang kufur besar. Makanya ulama membahas ada pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya 10 pembatal keislaman. Berbuat syirik kepada Allah seperti tadi contohnya, atau tawasul kepada yang telah mati, atau tidak mau mengkafirkan non-muslim. Ya, mereka saudara kita seagama. Kata para ulama, ijma ulama yang nggak mau mengkafirkan non-muslim, dia kafir. Kenapa? Dia mendustakan firman Allah. Allah mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab. Siapa mereka? Yahudi wan Nasara. Yang nggak mau mengkafirkan mereka kafir, kata para ulama. Kenapa? Mendustakan ayat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi
Ahlus Sunnah pertengah, tidak gegabah mengkafirkan, ya, namun juga tidak menolak mengingkari masalah pengkafiran. Ada kaidah-kaidahnya. Perbuatan yang memang dikufurkan oleh Allah dan Rasulnya wajib kita apa? Katakan kufur. Yang telah disepakati oleh ulama itu kufur, kita katakan kufur. Tapi kalau tidak dikatakan kufur alias sekedar maksiat, kita harus apa? Mengatakan itu tidak sampai kepada kekafiran. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kembali kepada ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, orang mukmin, orang yang bertauhid, kalau dia berbuat banyak dosa, entah dosa kecil maupun dosa besar, ya kalau mungkin kita ditanya apa bedanya dosa kecil dengan dosa besar, para ulama mendefinisikan dosa besar ini yang paling roje, yang paling benar insyaallah, bahwasanya dosa besar itu artinya setiap dosa yang ada hukumannya khusus di dunia, yang namanya had atau hudud. Seperti orang mencuri dipotong tangannya, itu pun ada syarat-syaratnya. Orang membunuh dia dikisos. Orang yang berzina sedangkan dia belum nikah dicambuk, namanya hukuman al-hudud, yang sudah ada aturan khususnya dalam nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap dosa yang ada hukuman khususnya di dunia atau ada ancaman khusus di akhirat, itu namanya dosa apa? Dosa besar. Sebagian ulama mengatakan, bahkan kata Ibn Abbas, ada 700 lebih dosa besar itu. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita darinya. Intinya di situ dosa besar, dosa kecil yang selain syirik, selain kufur besar. Ini yang dimaksud oleh beliau, bahwasanya orang mukmin bagaimanapun dosanya, banyaknya, sebabnya apapun, yang kecil maupun yang besar, dia tidak kafir. Dalilnya mana? Ya tentunya sekali lagi apa yang diucapkan oleh ulama Ahlus Sunnah dalam kitab akidah ini hanya ringkasan dari apa yang telah Allah firmankan dan sabda Rasulullah SAW. Contoh di sini, tadi ya, dosa besar itu yang ada hukuman khusus di dunia. Contoh mencuri. Pencuri tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam selama dia tidak menghalalkan pencurian tersebut. Ya, orang mencuri secara umum pasti merasa apa? Salah. Makanya dia apa? Cari waktu-waktu yang ya longgar atau yang sepi. Karena tahu dia salah. Ya. Kata para ulama, pencurian itu dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman khususnya, yaitu firman Allah surat Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari Allah. Kalau seandainya pencurian, seandainya dosa besar seperti pencurian itu kufur besar, mengeluarkan orang dari Islam, tidak dipotong tangannya, namun dipotong apa? Lehernya. Man badala dinahu faqtulu, kata Rasul, barang siapa yang murtad, penggalah lehernya, bunuhlah dia, hukum mati dia. Tentunya yang menghukum pemimpin kaum muslimin, bukan sembarang orang. Demikian pula membunuh orang mukmin, dosa besar luar biasa. Bahkan kata para ulama, tidak ada dosa besar yang paling besar setelah syirik dibandingkan pembunuhan terhadap seorang muslim, seorang mukmin. Namun kata para ulama, meskipun demikian pelakunya tidak kafir. Dalilnya apa? Surat Al-Hujurat ayat 9-10. Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang beriman, dari orang beriman, saling berperang. Namanya berperang itu bunuh-bunuhan atau itik-itikan. Apa guyonan? Namanya ya saling berperang, membunuh. Dan membunuh, kata Rasul, qitaluhu kufrun. Membunuh orang mukmin itu kufur. Tapi kata para ulama itu kufur kecil, tidak kufur apa? Besar. Dengan bukti apa? Dengan dalil Allah mengatakan minal mu'minin. Mereka statusnya masih orang beriman. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-10 surat Al-Hujurat, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Padahal apa? Saling berperang. Ya. Ini sekali lagi Ahlus Sunnah
selalu berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya dalil pelaku dosa besar tidak keluar dari al-Islam, tapi mereka tetap kurang imannya, tidak sempurna keimanannya. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, setelah menjelaskan definisi iman seperti yang kita sampaikan tadi, beliau mengatakan, ya, wa hum ma'adzalik la yakhrujun min ahlil qiblah bimutlaqil ma'asi wal kabair. Mereka ini tidak kafir karena perbuatan dosa atau maksiat yang mereka lakukan. Kemudian beliau mengatakan pelaku dosa besar tidak dicopot status keimanannya secara mutlak, namun tidak diberikan pula iman yang mutlak, iman yang sempurna. Ini akidah Ahlussunnah, pelaku dosa besar mukmin namun kurang imannya, atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Berbeda dengan kelompok Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Kalau kelompok Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Di mana? Fi manzilah bain manzilatain. Di antara di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Ini akidah orang bingung, ya. Kalau kelompok Khawarij identik dengan teroris sekarang. Kalau kelompok Mu'tazilah identik dengan kelompok liberal. Yang tokohnya sekarang menyeru Islam itu, atau Indonesia kalau mau maju harus melaksanakan Islam liberal. Ya. Ini adalah apa? Akidahnya, manhajnya kelompok Mu'tazilah penuhan akal. Qatalahumullah. Mereka merusak Islam dari dalam. Mereka ini menghancurkan Islam dengan cara halus. Ya, kita pernah baca statementnya orang ini. Bukan berarti Islam liberal itu meninggalkan Al-Quran. Cuma penafsirannya jangan letter luck. Terserah, bebas orang yang mentafsirkan. Ini istilahnya jahatnya kelompok liberal, kelompok Mu'tazilah. Hati-hati. Ya, mereka merusak dari dalam seperti orang-orang al-munafiqun. Qatalahumullah. Makanya kaum muslimin harus senantiasa diseru kembali kepada Islam yang murni, Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mau mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, rusak nantinya. Intinya sekali lagi, Ahlussunnah pertengahan dalam masalah ini dan juga yang lainnya di antara kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ini status pelaku dosa besar di dunia. Tidak kafir, tidak sempurna juga imannya. Mukmin namun naqisu al-iman. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa in kharaja 'anid dunya ghairu ta'ibin minha wa mata 'ala tauhid wal ikhlas fa inna amrahu ila Allah azza wa jalla. Apabila pelaku dosa besar meninggal dunia dan dia belum bertobat sampai meninggal, dan dia mati di atas tauhid, di atas iman, di atas keikhlasan, maka nasibnya apa kata Allah? Apa kehendak Allah? Insya'afa'anhu, jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Wa adkhalahul jannah yaumal qiyamah saliman ghaniman ghaira mubtala binnar. Dan Allah masukkan langsung ke dalam surga pada hari kiamat dalam keadaan menggapai kebahagiaan, kenikmatan di surga, tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Wala mu'aqabun ala martakaba waqtasaba tsumma istashaba ila yaumil qiyamah minal atham wal auzar. Tidak disiksa karena dosa-dosanya kalau Allah berkehendak. Wa insya'aqabahu, jika Allah berkehendak, Allah tidak ampuni, Allah azab di neraka. Muddatan bi'adabin nar, namun sementara di neraka, tidak kekal abadi. Wa idza adzaba lam yukhallidu fiha, kalaupun dia diadab di neraka tidak kekal selama-lamanya. Bal a'taqahu wa akhrajahu minha, bahkan akan dikeluarkan dari api neraka, dimerdekakan dari api neraka, ila naimi daril qarar, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar di akhirat, apa kata kehendak Allah? Apa kata Allah? Apa yang diinginkan oleh Allah?
Ya. Tidak langsung divonis neraka, tidak divonis surga. Kalau Khawarij, Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Kelompok Murji'ah mengatakan mereka nggak mungkin masuk neraka. Ahlus Sunnah pertengahan. Sesuai dengan dalil tentunya. Kata Ahlus Sunnah pelaku dosa besar itu apa? Kata kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni langsung, Allah masukkan ke dalam surga langsung. Jika Allah berkehendak Allah azab dulu di neraka, kemudian pasti akan dikeluarkan dan masuk surga. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. An-Nisa 48. Di sini Allah memperbandingkan dua dosa. Yang satu dosa syirik besar, ini pembatal keislaman. Orangnya kafir di dunia, di akhirat kekal dalam api neraka. Tidak akan mungkin Allah ampuni. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka. Surat Al-Maidah. Ini berlaku untuk syirik dalam rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Orang itu meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ini adalah apa? Syirik rububiyah. Orang musyrikin tidak seperti itu. Orang musyrikin jahiliyah mengimani mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ini yang kita posting tadi tentang apa? Sebagian orang nggak mempercayai kalau orang musyrikin jahiliyah itu mengimani mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Padahal ayat-ayatnya apa? Jelas, di antaranya surat Yunus ayat 31. Ya. Orang musyrikin jahiliyah tidak pernah berbuat syirik dalam masalah rububiyah. Mereka semuanya yakin Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak orang musyrikin jahiliyah menjawab Allah. Abu Lahab CS, mereka yakin Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta ini. Tapi kesyirikan mereka dalam uluhiyah, penyembahan kepada selain Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat surat Yusuf 106, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa huwa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka adalah orang musyrikin. Dalam tafsirnya Abdullah bin Abbas mengatakan orang musyrikin jahiliyah mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, namun kesyirikan mereka dalam masalah peribadahan, mengibadahi, menyerahkan sebagai ibadah kepada selain Allah. Allah mengatakan perbuatan syirik tidak akan Allah ampuni kalau orang itu nggak bertobat sebelum mati. Adapun dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, selain dosa syirik, selain dosa kufur besar, masih ada harapan untuk diampuni. Ini pembahasannya yang belum bertobat sampai mati. Adapun yang bertobat, taballahu alaihi, Allah akan terima apa? Tobatnya. Yang dibahas sekarang ini orang yang berbuat dosa besar belum bertobat sampai mati. Apakah langsung masuk neraka ataukah masuk surga? Kata Ahlus Sunnah sesuai dengan firman Allah tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Kalau nggak Allah kehendaki, Allah ampuni, Allah masukkan ke neraka. Namun tidak akan apa? Kekal berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini Ahlus Sunnah pertengahan di antara kelompok Khawarij Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Kelompok Murji'ah mengatakan mereka tidak masuk neraka. Adapun dalil Ahlus Sunnah mengatakan mereka ini tidak kekal dalam api neraka. Mereka ini pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Ini berkaitan dengan hadis-hadis tentang syafaat yang mutawatirah, yang banyak periwayatannya. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan syafaatil malaika was nabiyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi, orang-orang beriman. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali Allah yang maha pengasih,
Summa yaqbidu qabdatan minan nar. Kemudian Allah menggenggam dalam api neraka. Summa yukhriju qauman minan nar lam ya'malu khairan qat. Kemudian Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman yang belum beramal sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Mereka dari golongan orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Ya, iman dan tauhid itu sama, sinonim ya. Seperti tadi ada komentar ketika kita posting, beda jauh antara mukmin dengan iman dengan tauhid. Ini yang jauh, ya, otaknya yang jauh, ya. Jauh kebodohannya, naudzubillah min dzalik. Mukmin ya apa? Tauhid atau iman dengan tauhid sinonim. Sebagaimana ungkapan Imam As-Sabuni di sini. Imam Sabuni mengatakan dan dia mati di atas tauhid. Rasul mengatakan Allah mengeluarkan orang-orang yang masuk neraka meskipun punya apa? Sebesar biji sawi keimanan. Ada istilah iman, ada istilah apa? Tauhid, sama. Ya, orang yang bertauhid, orang yang beriman pasti keluar dari api neraka seandainya dia disiksa di neraka. Intinya sekali lagi harus diyakini pelaku dosa besar nasibnya tergantung kepada Allah. Dan kita nggak tahu ya siapa yang Allah kehendaki di neraka dulu atau yang Allah masukkan ke dalam surga langsung. Makanya dalam vonis akhirat tidak boleh kita lancang. Meskipun kita melihat orang itu berbuat dosa luar biasa, mulai dari lahir misalnya sampai mati berbuat dosa terus, tapi dia masih mukmin, jangan naudzubillah min dzalik kita katakan pasti dia neraka. Siapa yang tahu? Ya, dulu ada kisah sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ada dua orang bersaudara. Kalau bisa katakan kakaknya ini ahli ibadah, adiknya kata Rasul selalu berbuat maksiat. Sang kakak senantiasa menasihati, aksir, berhentilah berbuat maksiat, berhentilah berbuat dosa, tobatlah. Sang adik nggak mau tobat sampai mati. Sang kakak mengatakan dia di neraka. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, kata Rasul SAW, sang kakak dimasukkan ke neraka meskipun ahli ibadah dan sang adik masuk surga. Kita nggak tahu urusan apa akhirat. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, wajib kita mengatakan demikian. Abu Lahab di neraka, wajib kita mengatakan demikian. Karena apa? Ada dalil khususnya. Ya, adapun secara umum urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Makanya Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan narjulil muhsinina minal mu'min an ya'fuwa anhum wa yadkhiluhumul jannah. Kita hanya bisa berharap orang yang beriman, yang berbuat baik, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Hanya berharap. Namun memastikan, menvonis pasti masuk surga, naudzubillahi min dzalik. Ini urusan akhirat, masalah gaib. Demikian pula kata beliau, wa nakhafu 'alal musi. Namun kita khawatir atas pelaku dosa besar. Namun memastikan tidak boleh. Ya, sekali lagi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian wa kana Syekhuna Sahal bin Muhammad rahimahullah yaqul al-mu'min al-mudnib wa in udziba bin nar fa innahu la yulqa fiha ilqa'al kuffar. Kata Imam As-Sabuni bahwasanya guru beliau dahulu, guru kami namanya Sahal bin Muhammad As-Sa'luki dari ulama mazhab Syafi'i juga, beliau berkata orang mukmin, orang bertauhid yang berbuat dosa, seandainya diadab di neraka, dia tidak sama dengan orang kafir dalam 3 hal. Kata beliau yang pertama, fa innahu la yulqa fiha ilqa'al kuffar. Dia tidak dilemparkan ke neraka sebagaimana orang kafir. Meskipun ini ada ya perlu dikoreksi lagi. Wala yabqa fiha baqa'al kuffar. Yang kedua bedanya dengan orang kafir, dia nggak mungkin kekal sebagaimana orang kafir. Kalau ini hak, benar. Kemudian yang ketiga, wala yashqa fiha syaqa'al kuffar. Dan dia tidak akan sengsara sebagaimana sengsaranya orang-orang kafir. Ini hak. Ya. Kemudian Imam As-Sabuni memperinci maksud dari ucapan sang guru tadi. Wa ma'na dzalik anal kafir yushab ala wajhi ilan nar. Pertama dikatakan orang
mukmin yang berbuat dosa seandainya dimasukkan ke neraka nggak dilempar sebagaimana dilemparnya orang kafir. Kata Imam As-Sabuni, kalau orang kafir itu diseret wajahnya langsung ditarik ke neraka. Jadi apa? Ditelungkupkan dengan wajahnya dulu yang apa? Dimasukkan ke dalam neraka, dibalik, ya. Wa ilqa fiha, dan dilemparkan mangkusan dalam keadaan terbalik. Ini kalau orang kafir, kata Imam As-Sabuni, demikian dilempar di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Belenggu dalam rantai-rantai besi, wal aghlal wal angkal as-siqal. Ini seperti dalam firman Allah surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 33. Khuduhu faghullu tsummal jahima sallu tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dir'an fasuqu. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah azan. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kelanjutan syarah ucapan Imam As-Sabuni insyaallah kita tunda pertemuan yang akan datang karena masih panjang. Kita buka soal jawab dan ana rasa cukup, ini sudah terlalu banyak ini. Apakah riba tidak termasuk dosa besar karena tidak ada hukum hudud langsung di dunia, padahal saya yakin riba ini dosa besar. Ya, perlu Anda pasang telinga dua-duanya, ya. Ketika dengar kajian, kita tadi mendefinisikan dosa besar, setiap dosa yang ada hukuman hudud di dunia, sampai di situ saja atau ada tambahannya? Hah? Apa tambahannya? Ada atau ada apa? Ancaman khusus di akhirat. Di antaranya masalah apa? Ar-riba. Jadi tolong jangan gagal paham. Apa hukum pelaku orang-orang melakukan ritual menanam kepala kerbau untuk penunggu gunung Semeru? Dia meyakini agar tidak erupsi atau meletus. Yang pertama kita doakan semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjadi korban Gunung Semeru kemarin, semoga yang meninggal dunia Allah rahmati, Allah ampuni dosa mereka, dan semoga yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ritual-ritual seperti itu sudah kita sampaikan tadi, ini bentuk adzabah li ghairillah, menyembelih bukan karena Allah, termasuk pembatal keislaman, syirik besar. Ya, dan Rasul mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ancaman yang berat, ya. Sekali lagi itu perbuatan syirik besar. Adapun pelakunya, ya sekali lagi bisa kafir, murtad, bisa tidak karena mungkin tidak tahu hukumnya dan seterusnya. Ini masalah person, kita serahkan kepada para ulama. Secara kaidah umum perbuatannya kufur besar, syirik besar, ancamannya tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, seseorang berbuat syirik tapi dia tidak tahu kalau perbuatannya termasuk syirik, apakah bisa keluar dari Islam? Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Durar Saniyah dikatakan la nukafir man sajada atau abada ala sanami qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum. Kami tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhala Ahmad Badawi di kuburannya atau di kuburan Ahmad Badawi karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang mengingatkan mereka. Ada udzur bil jahal, khususnya bagi mereka-mereka yang memang sudah berusaha belajar namun tidak sampai kepada kebenaran tersebut. Wallahu ta'ala alam. Artinya sekali lagi perbuatannya kita katakan syirik kalau memang itu syirik, namun pelakunya sekali lagi hati-hati dalam masalah memvonisnya, karena sekali lagi wewenang para ulama atau orang-orang yang ahlinya. Apakah saudara kita ketika ada yang kafir tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang kita? Iya. Kata Rasul, la yarisul mu'min al-kafira walal kafiru al-mu'mina. Orang mukmin tidak boleh mewarisi harta orang kafir, Nasara atau Yahudi, atau yang murtad. Demikian pula tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang mukmin.
Namun pertanyaan di sini selanjutnya, bagaimana kalau ada saudara lainnya memberikan harta warisannya? Nah, itu terserah dia. Jadi sekali lagi secara asal tidak berhak orang kafir mewarisi harta orang tuanya yang mukmin. Apabila ada ahlul bid'ah yang jelas kebid'ahannya dan kita tidak boleh menvonis kafir, dan apabila dia meninggal apakah boleh kita mensolatinya? Pelaku bid'ah tidak boleh langsung dikatakan kafir. Kebid'ahan macam-macam. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Kalau bid'ahnya nggak mengeluarkan dari Islam, ya sudah, nggak boleh dikafirkan sama sekali. Sebagaimana tadi kelompok Jahmiyah saja keyakinannya kufur, tapi nggak langsung divonis kafir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apalagi bid'ahnya, penyimpangannya nggak sampai merupakan pembatal keislaman. Makanya dosa di mata agama itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ada dosa yang mengeluarkan dari Islam seperti syirik tadi dan pembatal-pembatal Islam yang lainnya. Ada yang nggak sampai kepada kesyirikan, kekufuran, namun sampai ke bid'ahan. Ada pula yang sampai ke dosa-dosa besar, ada yang dosa-dosa kecil. Berbeda-beda, jangan disikapi sama. Dan ini juga kita harus membedakan mana yang paling berbahaya. Maka sudah sering kita sampaikan, jangan sampai kita ini bencinya sama koruptor luar biasa, finari jahanam dan seterusnya. Namun pelaku kesyirikan kita elus-elus, kita tokohkan, naudzubillah min dzalik, keliru. Justru kata Allah yang paling dibenci itu masalah syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Iya, itu semuanya dosa. Korupsi, perzinahan, minuman keras itu dosa. Namun masih di bawah level dosa syirik. Sebagaimana Allah katakan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Jadi sekali lagi harus ada pembedaan. Ini panjang lebar, intinya ada orang tua yang berbuat kebid'ahan di rumahnya, sedangkan dia hanya bisa mengingkari dengan hati. Seorang muslim minimal memang mengingkari segala bentuk kemungkaran dengan hati. Apabila dia tidak bisa dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa lam yastati fa bilisani fa lam yastati fa biqalbi wa dzalika da'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya kalau dia punya kekuasaan. Seperti bapak dengan anaknya, boleh dia memukul ketika anaknya nggak sholat sudah usia 10 tahun misalnya. Sebagaimana kata Rasul. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Apalagi Anda anak yang berbuat kemungkaran orang tua. Kalau Anda bisa dengan lisan, maka itu lebih baik. Cuma kalau mungkin orang tuanya memang temperamental, kalau antum nasihati dengan lisan diusir, maka minimal tadi dengan hati. Dan itu selama-lamanya keimanan, namun bukan berarti dosa, karena itu maksimal yang antum bisa ingkari, sesuai dengan kemampuan. Apakah pelaku dosa besar yang di dunia sudah dihukum, di akhirat tidak diadab lagi? Iya. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, man uqiba ay fid dunya fahuwa kafaratun lahu. Barang siapa yang dihukum tadi di dunia, maka itu sebagai kafarah, penghapus dosanya di akhirat. Nah, apakah dibolehkan menjamak salat ketika hujan? Iya. Namun Rasul tidak setiap hari menjamak salat ketika hujan tersebut. Namun intinya Rasul pernah menjamak salat maghrib dan isya tanpa hujan, tanpa rasa takut, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi itu ada fikih al-jama', menjamak salat ketika hujan. Bahkan salah satu yang misalnya memberikan udzur, sebab adanya udzur tidak wajib sholat di masjid ketika ada turun hujan. Makanya dalam syariat Islam itu ketika hujan turun, muadzin boleh disyariatkan untuk mengganti hayya 'alas shalah dengan shallu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian. Cuma sekali lagi ini perlu disosialisasikan dulu. Kalau antum praktekkan bisa kiamat kubro. Cuma ini yang paling penting kita sampaikan dulu, bahwasanya salah satu syariat Islam dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kalau hujan, apalagi hujan deras, boleh muadzin atau disyariatkan muadzin untuk mengganti, tidak mengatakan hayya shalah. Kalau hayya shalah, marilah kita salat ke masjid,
Tapi kalau hujan turun, kata Rasul ganti dengan apa? Sallu fi buyutikum atau rihalikum. Salatlah di rumah kalian. Ini dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ada hadis-hadisnya. Cuma sekali lagi hati-hati karena perlu disosialisasikan terlebih dahulu. Wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.